Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia Bapak Ibu se-Nusantara. Perkenalkan, saya Izzatul Dinia, guru kelas 4 SDN Makmur 143 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang ada di kelas 4 SDN Makmur 143 Surabaya dengan judul Literasi Finansial Kunci Menuju Kemandirian. Praktek pembelajaran informasi penguatan literasi finansial pada peserta didik SDN Makmur 143 Surabaya. Bapak Ibu, ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi sosial budaya dan kewargaan. Data dari OECD pada tahun 2023, Indeks Literasi Finansial Indonesia menunjukkan skor 57, sedangkan rata-rata dunia adalah 60. Artinya, literasi finansial Indonesia bawah rata-rata. Sedangkan survei dari nasional dari OJK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi finansial warga Indonesia sebesar 65,43%. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap siswa kelas 4 SDN Makmur 143 Surabaya, diperoleh fakta bahwa satu, banyak peserta didik yang sering kehilangan uang di kelas. Kedua, peserta didik juga sering menemukan uang di sekitar kelas. Yang ketiga, ternyata semua peserta didik tidak memiliki tabungan pribadi dan hampir semua siswa menghabiskan uang saku untuk belanja atau menghabiskan uangnya di sekolah. Bapak Ibu, ini artinya menunjukkan bahwa kelas 4 belum memiliki kemandirian dalam literasi finansial. Lalu, apa solusinya? Salah satu solusi yang saya tawarkan adalah mengimplementasikan penguatan literasi finansial dalam pembelajaran matematika SDN Makmur 143 Surabaya. Implementasi penguatan pembelajaran literasi finansial pada pembelajaran matematika terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah modifikasi kurikulum, yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran penguatan literasi finansial, dan yang keempat adalah refleksi dan evaluasi. Analisis kebutuhan, ada 2 hal yang perlu diingat, yaitu yang pertama adalah kebutuhan literasi finansial yang akan dimiliki oleh siswa, yaitu ada 4 konsep dasar, di mana yang pertama adalah menerima atau mendapatkan, yang kedua adalah menabung, yang ketiga adalah membelanjakan, dan yang keempat adalah mendonasikan. Sedangkan yang kedua adalah konsep dasar matematika yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Pada tahap yang kedua yaitu memodifikasi atau mengembangkan kurikulum. Pada tahap ini saya merancang modul belajar yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang pada mata pelajaran matematika dengan mengintegrasikan dengan konsep dasar literasi finansial yang harus dikuasai oleh siswa. Selain modul belajar, saya juga mengembangkan asesmen serta bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh siswa. Pada implementasi pembelajaran penguatan literasi finansial pada pembelajaran matematika melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah dengan penentuan metode kooperatif dan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua adalah penyediaan sarana belajar dan alat pembelajaran yang bertujuan untuk menguatkan literasi finansial seperti mata uang, kemudian barang yang disediakan siswa, kantin, kemudian ada juga LKPD yaitu dukungan pendidikan. Yang ketiga yaitu dengan mengintegrasikan pada kegiatan pembelajaran yang menguatkan literasi finansial melalui orientasi masalah. Yang kedua itu diskusi kelas, ada studi kasus dan literasi atau simulasi anggaran. Dan terakhir adalah penilaian, di mana penilaian ini merupakan penilaian formatif dan sumatif yang mengukur ketercapaian siswa dalam memahami konsep dasar literasi dan konsep dasar matematika sesuai dengan tujuan pembelajaran.
disumbangkan. Ada apa lagi yang berbeda? Silakan ya. Tabung dulu. Disumbangkan. Lalu dibelanjakan. Nah, apakah sudah benar jawaban anak-anak? Analisis penilaian pembelajaran, refleksi, dan perbaikan disimpulkan bahwa semua peserta didik sudah memahami konsep dasar literasi finansial pada konsep dasar mendapatkan dana tabung 25 peserta dari 25, artinya sudah 100%. Sedangkan 17 peserta didik sudah memahami konsep dasar literasi finansial pada konsep membelanjakan, dan 12 peserta didik sudah sangat baik dalam memahami konsep dasar mendapatkan. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang, 23 dari 25 peserta didik sudah tuntas dalam pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa penguatan literasi finansial pada pembelajaran sangat efektif, yaitu dengan mengintegrasikan antara konsep dasar literasi finansial dan konsep dasar. Demikianlah praktik baik yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran matematika dengan tujuan penguatan literasi finansial. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya di Nusantara. Saya Izzatuddin Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.